Assalamualaikum Pak Koko. Bu Saida, waalaikumsalam. Bu, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Pak. Iya Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, saya ingin bertanya Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu hari ini Bu? Agak sedikit tegang sih, agak dakdikduk sedikit. Dan saya juga merasa gelisah dan agak kurang fokus sedikit Pak. Oh gitu. Nah coba kalau Ibu merasa gelisah atau kurang percaya diri, coba Ibu tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Ya, tarik, kemudian keluarkan. Nah itu kalau pelajaran saya itu dalam grup gerak itu adalah teknik stop ya Bu. Tadi untuk menghilangkan rasa was-was atau perasaan yang kurang nyaman bagi kita. Kalau menurut Ibu udah tenang sekarang? Alhamdulillah. Sekarang perasaan saya agak sedikit lega dan tenang. Agak dah mulai fokus kembali. Iya Bu. Alhamdulillah kalau perasaan Ibu sudah tenang dan fokus kembali, langsung ke fokus pembicaraan kita ya Bu. Baik Pak. Nah, saya tahu hari ini Ibu akan melakukan supervisi mengenai pembelajaran ya Bu ya. Ya. Nah, di sini sebagai persiapan ada beberapa hal yang akan kita diskusikan di kelas. Berapa Ibu yang akan Ibu ajarkan nantinya? Tetap kelas 6 aja Pak, yang kelas yang saya ampuh. Kapan kita akan memulai untuk melakukan supervisi nantinya Bu? Kamis bisa Pak? Oh, Kamis. Tanggal 28 ya, 28 Agustus 2024. Ya. Jadi Kamis tanggal 28 Agustus 2024 ya Bu. Ya. Nah, baiklah Bu, kita sepakati pelaksanaan kegiatan tersebut Ibu. Baik. Yaitu hari Kamis perkiraan tanggal 28 Agustus 2024 ya Bu. Ya. Nah, baik Bu, menurut Ibu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nantinya Bu? Tujuan saya sih Pak, saya ingin murid saya dapat berperan aktif dalam berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentunya. Dan mampu mempresentasikan hasil diskusi itu kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi hasil diskusi itu, baik hasil dari kelompok lain maupun dari kelompoknya sendiri. Oh iya. Jadi Ibu pengen muridnya pintar berdiskusi secara aktif ya Bu ya? Iya. Dan percaya diri dalam presentasi nanti. Iya. Jadi di bagian mana yang akan nantinya saya akan amati Bu? Pada bagian keaktifan siswa Pak, pada saat berdiskusi, di mana siswa mampu berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi, dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Pak. Karena selama ini yang saya lihat, hanya beberapa siswa saja yang mampu berperan aktif dalam pembelajaran, berdiskusi maupun ketika tanya jawab. Saya berharap mereka mampu menanggapi hasil dari kelompok lain juga. Jadi Ibu pengen anaknya semua saling menanggapi ya Bu tentang diskusi Iya. di kelas ya Bu? Iya. Baik Bu, kalau begitu, kalau saya tanyakan kembali Bu, strategi apa yang akan Ibu gunakan agar murid Ibu ini mampu berperan aktif dalam berdiskusi nantinya dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain pada saat diskusi di kelas nantinya Bu? Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap siswa murid saya Pak, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat dan bakat dalam hal itu, hanya mereka tidak mampu mengungkapkannya, mungkin karena disebabkan murid tersebut takut atau malu. Sehingga dengan strategi yang saya rencanakan ini, saya harap siswa mampu membuat pembelajaran itu atau diskusi itu menjadi aktif, baik ketika berdiskusi maupun dalam kegiatan pembelajaran lainnya. Nah, harapan yang Ibu inginkan setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira mengenai apa Bu? Kalau menurut Ibu Saida? Harapannya setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka dapat bisa aktif kembali dalam pembelajaran khususnya. Ketika berdiskusi, mereka mampu berperan aktif serta berani tampil mengungkapkan pendapatnya dengan baik. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasi hari ini ya Bu.
semoga nanti supervisi yang akan kita rencanakan nanti dapat berjalan lancar dan sesuai harapan yang kita inginkan bersama ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu dan bimbingannya Pak. Ya, Bu. Saya permisi dulu ya Pak. Iya Bu, terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang coba perhatikan. Tadi kamu sudah melihat videonya kan? Tentang apa videonya? Siapa? Tentang apa tadi videonya? Ambil tangan dulu sayang. Jess? Hak dan kewajiban di mana Jess? Ada di mana aja hak dan kewajiban kita? Ada? Jadi bilang di rumah, di sekolah, hah? Di masyarakat, betul. Nah, selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban. Hak itu apa tadi? Coba. Di tangan dulu sayang. Segala apa? Ya? Yang lain? Sama ya, pokoknya yang kita miliki, yang kita punya hak gitu. Nah, tapi selain ada hak, ada juga kewajiban. Jangan kita menuntut hak, tapi kita sudah melaksanakan kewajibannya. Nah, coba, tadi kan kamu udah suruh mengamati video, kemudian coba tuh dirangkum, ya kan? Nah, dari kelompok ini Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama, tadi apa? Tentang hak dan kewajiban yang mana? Di rumah. Coba, Ibu mau kelompok pertama maju. Yang lain dengerin, nanti kamu tanggapi ya. Oke? Ya, ayo masuk semuanya. Depan. Selesai. Oke, siapa yuk yang mau berbicara? Semuanya bisa berbicara menanggapi janji. Dari sama, dari kewajiban, menurut Dewan apa tadi? Yang kamu tangkap tadi di video tadi kan udah dirangkum tuh, apa coba? Salah satu contoh dari kewajiban. Selain kewajiban, anggota keluarga punya apa? Punya hak. Apa saja haknya? Coba sambil. Sudah lihat sambil. Hak di rumah apa aja dia? Nah, terus apa lagi? Itu mendapatkan kasih sayang. Yang lain, lagi ngobrol aja nih. Coba nggak dengerin temennya ya? Kamu lagi ngapain Tio? Lagi gambar-gambar. Oh, nggak nanggapin temennya. Ntar ibu tanya nggak tahu dia. Ayo, ketika temennya lagi di depan, perhatikan juga. Kan biar kamu paham, masa gambar. Jangan main-main. Canda aja. Kamu harus tanggapin ya, ntar ibu tanya. Ada yang mau tanya, silakan. Ya dia, apa dia lanjutin? Dari kelompoknya, kelompok pertama ya, anak mandiri. Oke, bilang contoh-contoh hak, contoh-contoh hak di rumah. Coba yang lain ada yang mau tanya atau menanggapi? Ada lagi yang ngasih saran? Apa lagi coba? Ya, dari kelompok yang kedua, siapa? Apa lagi?
kewajiban di rumah. Ya, ada lagi yang mau menanggapi nggak? Ada yang mau tanya nggak? Nggak apa-apa, silakan ayo. Oh, itu bukannya hak, itu kewajiban gitu. Apa? Coba. Ayo Nadira. Ya, Kenny boleh. Apa Kenny? Katakan kasih sayang dari orang tua. Tadi udah disebutin belum kan? Udah ada, udah. Tapi bener. Bagus, nggak apa-apa. Selain itu ada apa lagi? Ada apa lagi? Ayo, Nadira. Tadi Nadira mau jawab. Ayo Nadira. Yang kencang suaranya, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu, ngomong yang kencang nggak apa-apa. Apa Nadira? Mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Di rumah. Kasih sayang tadi udah. Apalagi sayang? Perhatian? Makan minum? Oh iya, bisa. Itu setiap anak berhak untuk mendapatkan makan minum dari orang tuanya. Iya, itu hak anak. Nah, selain ada hak, juga ada kewajiban yang harus dipenuhi anak. Jangan anak cuma minta aja, gini lah disuruh sama orang tuanya nggak mau. Iya. Nah, tolong beliin ini Nadira, tolong beliin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Saidah. Bu Ya, Kenny. kebetulan ya ada Bu Iya, Bu. Kenny. Bu Kenny, Bu Saidah. Iya. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Iya, sekalian kita ngobrol-ngobrol nih, Bu ya. Mengenai kemarin kita sudah melaksanakan observasi dan pra dan observasi. Nah, sini sekalian mau berbicara dengan teman saya, Bu Saidah, untuk mengenai kelanjutan di pasca observasi. Mohon izin, Bu Kenny, langsung kita mau ini. Kalian Bu Kenny bisa memantau kekurangan atau kelebihannya nanti mengenai pasca observasi. Ya, Bu Kenny. Ya, Bu. Baik, Bu Saidah. Assalamualaikum, Bu Saidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Koko? Alhamdulillah, Bu. Ya. Baik juga. Kalau ini Bu, ya, kita kan sini sudah memasuki pasca observasi kemarin ya Bu ya. Kemarin kita sudah pra observasi dan observasi. Sekarang kita ini akan melanjutkan pembicaraan kita waktu kemarin itu ya Bu. Baik. Dengan kesepakatan Ibu setelah observasi kita akan melanjutkan ke pasca observasi. Oke. Baik Bu, langsung saja ya Bu. Ya, silakan Pak Koko. Kalau menurut Ibu ini bagaimana perasaan kemarin setelah Ibu melaksanakan pembelajaran pada waktu itu? Alhamdulillah saya menjadi lebih tenang, lebih bahagia, puas, dan tentunya lebih percaya diri Pak. Karena proses pembelajaran waktu itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oh gitu ya Pak. Alhamdulillah Bu, berarti ada manfaatnya Bu ya dari Alhamdulillah. kegiatan observasi kita kemarin Iya. ya Bu? Kalau terus menurut Ibu ini pembelajaran apa yang sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Ibu sendiri Bu? Alhamdulillah sih Pak, sudah sesuai dengan apa yang telah dirancanakan waktu itu. Nah, Oh, berarti Ibu sudah merencanakan sebelumnya ya Bu ya? iya, Mengenai kegiatan-kegiatan yang akan kita observasi kemarin ya Bu ya? iya. Menurut Ibu hal apa aja yang mungkin Ibu rasakan ada ketidakpuasan atau kepuasan dari kegiatan observasi kita kemarin itu Bu? Kalau saya yang membuat saya merasa puas itu sebagian besar murid sudah menunjukkan perubahan yang signifikan Pak, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan mereka sudah menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Kemudian ada sih yang membuat saya merasa tidak puas sedikit, yaitu karena masih ada beberapa siswa yang belum bisa terlibat dalam diskusi itu. Dia mungkin malu atau kurang aktif atau belum grogi gitu, belum siap. Biasanya kan anak-anak gitu. Iya, tiba-tiba saya datang ke Iya. situ mungkin anak-anak. Iya. Anak-anak, iya, kebetulan kemarin juga Bapak kan datang tuh, Iya. anak-anak jadinya grogi sih memang. Biasanya kalau ada orang baru begitu. Iya. Betul sekali sih Bu, kemarin saya lihat memang Ibu sudah mengikuti alur-alur pembelajarannya dari tujuan sampai dengan
presensi dari berdoa itu sudah Ibu tampilkan semua sudah bagus. Cuma seperti kata Ibu tadi, ada 1 atau 2 anak temannya Bu ya, yang keasikan menggambar. Pada saat temannya presentasi dia asik menggambar, akibatnya dia kurang aktif gitu ya Bu ya. Jadi terlihat kurang, misalnya kurang bersemangat dalam belajar. Nah di sini Bu, dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian siswa Bu? Maksudnya di sini di kelas itu ketercapaian siswanya itu bagaimana kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya sih Pak, ketercapaian tentang siswa dalam kegiatan tersebut sebagian besar sudah tercapai. Meskipun ada beberapa yang belum mencapai hasil yang diharapkan. Itu disebabkan yang tadi saya akan terus berusaha mencoba berlatih dan menggali, membiasakan dalam kegiatan tersebut, diskusi itu. Mungkin saya akan sering-sering diskusi kali ya. Iya, bagus sekali tuh Bu, kalau Ibu sering itu menggali bagaimana membiasakan nantinya itu ya. Terus yang selanjutnya Bu, apa yang menjadi kesulitan murid Bu pada saat itu Bu, pada saat pembelajaran waktu kita observasi kemarin? Menurut Ibu apa kesulitannya? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan murid saat pembelajaran yaitu murid mungkin membutuhkan alat peraga Pak. Alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan. Karena kalau dengan alat peraga, kalau saya lihat lebih mengena gitu. Iya betul. Karena kemarin itu alat peraga Ibu hanya fokus ya Bu, bahwa Ibu tampilkan harusnya peraga asli, langsung demonstrasinya gitu biar anak-anak itu mulai tertarik gitu. Betul. Kalau kesulitan dari Ibu sendiri mengenai pembelajaran kemarin Bu, waktu di observasi itu apa Ibu? Kalau menurut saya sih kesulitan dalam menerapkan dan mempraktekkan kebutuhan siswa dengan karakter mereka yang berbeda-beda Pak. Jadi sehingga saya pun harus banyak belajar tentang bagaimana gaya mereka belajar yang mereka inginkan gitu. Mungkin ya itu salah satunya menyediakan alat peraga yang mungkin sesuai dengan yang keinginan mereka ya, yang daya tangkap mereka gitu. Lagi kalau misalnya ditampilkan kemarin itu ya Bu ya, Ibu mempraktekkan mungkin lebih menarik lagi ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan yang Ibu alami kemarin itu? Pada saat observasi kemarin itu Bu? Ya, mungkin saya akan terus lebih banyak belajar Pak dengan guru senior. Seperti di sini kan ada Pak Yusuf, ada Bu Riwi. Di situ saya lihat mereka lebih mampu dalam pembelajaran berdiferensiasi yang tepat. Saya mau banyak belajar dengan mereka agar gaya belajar siswa menjadi lebih terpenuhi, sehingga juga berdampak pada hasil belajar nantinya gitu. Bagus sekali kalau Ibu mau mengadakan kolaborasi dengan 2 orang guru tadi ya Bu ya, Pak Yusuf dan Bu Riwi yang Syafi ya. Dia telah menerapkan pembelajaran diferensi, mungkin nantinya bisa membantu Ibu dalam kegiatan berikutnya Bu. Terus Bu, hal-hal apa saja yang Ibu dapat dari kegiatan observasi kita dan maksudnya praobservasi dan observasi kita pada kegiatan-kegiatan yang lalu itu Bu? Saya sih mendapatkan banyak hal ya Pak. Mungkin salah satunya atau diantaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam pembelajaran. Selain itu juga saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Insya Allah ke depannya saya akan lebih mempersiapkan diri lagi dan banyak belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi yang mampu memenuhi kebutuhan murid, agar murid saya dapat kembali aktif dan tidak pasif lagi gitu sih Pak. Ya, bagus sekali rencana dari Ibu itu. Ibu akan mempersiapkan diri Ibu untuk selain berkolaborasi, memperdalam diri sendiri, mempersiapkan untuk pembelajaran diferensiasi nantinya. Di samping Ibu itu juga Ibu akan membuat rencana-rencana Ibu ya. Baik Pak. Agar kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Satu lagi nih Bu, jika Ibu mengalami kesulitan, mungkin bisa menghubungi saya gitu Ibu. Saya akan siap membantu Ibu. Kita akan berbicara mengenai permasalahan Ibu nantinya. Kalau Ibu misalnya ada kesulitan, saya siap mendampingi Ibu lagi. Kita ngobrol bersama lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Koko. Saya kalau nanti ada kesulitan, saya pasti minta bantuan sama Pak Koko. Mudah-mudahan Pak Koko bersedia. Saya minta saran dari Bapak. Insya Allah saya bersedia Bu. Saya siap menunggu
Nah, kira-kira nantinya jika Ibu membutuhkan saya. Iya. Terima kasih Pak Koko. Iya Bu, sama-sama. Baik Bu, saya langsung saja ke sana ya Bu ya. Oke. Karena waktunya sudah, nah ini waktu pembelajaran dan saya juga Oke, ada baik. pembelajaran. Iya. Ya, kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Iya. Ayo Bu, saya Terima kasih, Bu Kenny, Pak Koko. terima kasih. Iya. Ayo, ya Bu Kenny.